Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel Mister Manusia. Ceritanya, sekitar H-7 sebelum lebaran, ada subscriber namanya Om Haryanto dari Jambi ngirim paket baterai, yang satu isinya 10 sel, yang satu 5 sel. Tapi ini baterainya belum dirakit. Kayaknya ini pakai casingnya Kamoli ya, ini pakai casing Kamoli. Beliau itu ngirim baterai mereknya ini. Nah, beliau minta untuk dirakit sama nanti diuji pakai wattmeter. Kira-kira baterai itu continuous discharge-nya itu sampai berapa ampere, kemudian kapasitasnya itu berapa ampere ya. Nanti kita pakai sampel acak aja, kita tes pakai modul ini, kita lihat berapa real kapasitasnya dalam baterai tersebut. Nanti akan saya rakit. Jadi beliau juga menyertakan sebuah plat nikel. Plat nikelnya modelnya kayak gini. Saya buka dulu. Saya sebetulnya sungkan sama beliau. Ngirimnya itu H-7, kebetulan ada delay di pengiriman. Jadi hampir seminggu itu baru sampai ke rumah saya, dan itu sudah H-1 lebaran. Langsung saya mau eksekusi, nggak cukup waktunya ya. Karena ya tahu sendirilah, mau lebaran itu pasti ada ini itu yang perlu kita kerjakan. Kita lihat dulu, saya lupa nama selnya. Kita buka dulu aja ya. Oke. Ini yang bawaan BMS 5 sel, cuma ada MOSFET 2 doang. Ini sepertinya bawaannya mesin bor gitu ya, bentuknya kayak gini. Oke. Kita buka, saya lupa nama selnya. Asli lupa. Namanya agak sulit gitu. Belum familiar sih, gampang sih, cuma saya belum familiar sama nama selnya itu. Namanya, oh ini GZNS. Keterangannya sih per selnya itu 2,6 Ah ya. Nanti kita lihat apakah betul segitu atau tidak. Saya tes untuk tegangannya dulu. Saya lupa tanya sih, dari beliau itu udah dicas sebelum. Wow, ngedrop banget. Masa hanya 1, 1 gak kedetek. 3,6, 3,9, 4 volt, 3,8. Yang satu ini kok gak kedetek. Yang mati selnya ya. Saya coba saya hidupin lagi pakai modul 40556. Jadi kalau udah nggak kedetek, berarti ya selnya udah betul-betul mati. Kedeteknya itu di bawah 1 volt. Warnanya biru, nggak mau ngecas nih. Kita lihat untuk sel yang ada di casing yang gede. Casing yang untuk 10 sel. Kalau ini SNN apa gini? SZNS kalau ini. Kita tes dulu untuk tegangannya. Apakah ada yang drop atau tidak? Normal. 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 Oke. Ini udah tak coba ngecas sekitar 1 jam. Kondisinya masih belum bisa ngisi kayaknya, Om. Jadi dia indikator yang merah tuh cuma kedip-kedip kecil gini doang. Untuk sel SZNS
Di sini tertera kapasitasnya mencapai 2456, mendekati di label 2,5. GZNS ini sampel 1 hanya di 2165. Ini sampel 2 di 2496. Jadi beda-beda sepertinya. Oke, setelah pengecekan tadi, kita cek tegangan, kita cek kapasitas. Ternyata ada satu baterai yang mereknya GZNS itu drop. Ini udah saya coba ikuti beberapa teknik di online di YouTube untuk menghidupkan kembali baterai yang drop, nggak bisa. Akhirnya beliau yang ngirim baterai ini minta satu selnya itu ganti pakai sel EVE bawaan dari One Power. Jadi nanti kita rakit yang GZNS ini 4 biji tambah EVE 1. Kemudian yang ini semuanya normal ya, yang SZNS. Sulit banget nih mereknya. Ini alhamdulillah ke 10 selnya ini normal. Nanti kita rakit ke casing yang 10 sel. Yang GZNS itu kita rakit ke yang 5 sel. Nah, sebelum itu ya, ternyata tadi kapasitas dari baterainya ini beda-beda. Ada yang 2100, ada yang 2400 gitu ya. Terus nanti baterai EVE ini sendiri kan hanya 2000. Saya ulangi lagi ya, ini 2100. Ada yang 2500, sementara ini adalah hanya 2000 mAh saja. Apakah akan berpengaruh ke baterainya nanti? Sebetulnya kalau untuk kepenggunaan, perbedaan kapasitas itu seharusnya nggak begitu pengaruh. Yang pengaruh itu nanti adalah ketika baterai pack ini kita charge pakai chargernya ya, di mana baterai pack ini disertakan dengan BMS. Nah, nanti kalau baterai ini kapasitasnya beda, kemungkinan besar saat di charge itu lampunya itu kan ada indikator merah hijau tuh, nanti nyala kelap-kelip gitu sesaat sebelum penuh. Kenapa kok begitu? Karena BMS-nya bingung. Dari 5 sel ini ternyata kapasitasnya beda-beda kan. Yang ini misalkan 2000, yang ini 2500. Tentu saja lebih cepat penuh yang 2000 mAh. Nah, ini udah penuh, ini belum. Nanti dia BMS-nya bingung. Udah penuh belum gitu. Dan itu nggak begitu masalah sepengalaman saya ya. Yang jelas saat kita rakit, baterai ini harus dalam kondisi tegangan sama dengan toleransi masih di bawah 0,5 volt. Itu insya Allah aman. Kalau bisa sih masih di bawah 0,10 volt. Itu jauh lebih aman. Dan ini semua baterainya udah saya cas secara penuh. Tegangannya sudah di atas 4,1 semua. Ya 4,1 volt gitulah. Siap untuk rakit. Oke, kita rakit dulu. Oke, ini spot welder sudah saya siapkan. Dan semua baterainya sudah saya charge. Ini baterai yang GZNS plus 1 baterai EVE. Kebalik, nggak masalah sih sebetulnya. 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1. Semuanya dalam tegangan yang sama. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan, kalau mau merangkai baterai, pastikan semua tegangannya sama. Kalau masalah kapasitas, itu memang sebaiknya sama. Hanya saja dalam kasus ini, kapasitasnya beda-beda nih baterainya ya. Gimana lagi? Sekalian ini mau uji coba ya, kalau kapasitasnya beda, apakah nanti bermasalah atau tidak ke depannya. Jadi kenapa sih kalau mau ngerakit baterai power tool, baterai pack seperti ini, semuanya tegangannya harus sama, biar nanti BMS ini nggak bingung. Karena BMS itu saat melakukan charging atau discharging, dia itu sifatnya menyeimbangkan atau balancing. Jadi kalau kapasitasnya beda, kan otomatis nggak balance ya. Misalkan ini 2000 mAh, ini 2500. Ini udah habis, ini masih ada kan, masih sisa 500 mAh tuh. Nah, ini nanti BMS-nya bingung. Kalau saat di charge biasanya lampunya nyala merah hijau gitu, berkelip-kelip. Oke, kita susun di sini. Karena ini 1S, 1P, 5S, jadi posisinya bolak-balik ya. Kita seri soalnya ini. Nah, kurang lebih seperti ini.
pastikan posisi kutub-kutub baterai ini sesuai dengan kabel-kabel yang ada pada BMS. Ini BMS-nya nanti posisinya seperti ini. Dan ini ada keterangan B+. B+ itu berarti kutub baterai yang paling kiri ini harus plus. Nanti seperti ini ya. Nanti kita ke solder ke sini kan. Untuk plat nikelnya saya pakai yang tebalan 0,15. Jadi sebelumnya sudah saya bentuk dulu T seperti ini. Ya karena nanti posisinya kan seperti ini ya. Posisinya begini nanti. Jadi ya harus pakai ini. Oke, langsung saya welder aja ini. Oke, kurang lebih jadi seperti ini. Tinggal kita pasang BMS-nya aja. Nah, buat baterai yang SZNS, sebelum saya rakit ke yang casing 10 sel seperti ini saya mau susun dulu dalam bentuk 1P dulu, 5S1P, biar kita tahu nanti satu baterainya itu kekuatannya sampai berapa gitu, sampai berapa ampere. Jadi kalau langsung saya susun menjadi 2P, 5S2P kan nanti baterainya sudah terparalel. Nggak bisa ketahuan ya kekuatan satu selnya itu sampai berapa ampere. Jadi ya harus disusun, harus dirakit yang kecil dulu gitu, yang belum 2P tapi yang 5P dulu. Tapi tetap saya pakai cangkangnya ini. Hanya saja nanti yang saya welding itu hanya 5S saja, hanya 5S1P itu, bukan 5S2P. Sama kalau kita mau nyusun baterai ke cangkangnya ini harus kita pastikan dulu posisi kutubnya ya. Nanti posisi baterainya BMS-nya begini, berarti ini B+, positifnya ada di sini. Sisanya tinggal mengikuti saja. Dan semua baterainya kemarin juga sudah saya isi ulang. Silahkan teman-teman lihat sendiri. Tegangannya pastikan semua sama ya. 4,1, 4,1, ini 4,2 malah. 4,2, 4,1, 4,1, 4,1. Mana tadi? Nah, 4,2, 4,2, 4,2. Ini masih di range yang sama. Untuk nikelnya ini udah dibawakan sama subscriber yang ngirim. Modelnya begini, model 2P, 3P sih ini sebetulnya ya, untuk 12 volt. Jadi ini kan saya potong-potong, saya sesuaikan dengan posisinya ini biar lebih enak. Tadi saya kelupaan, malah saya weld semua. Jadi saya lepas lagi yang bagian bawah. Karena untuk pengetesan pertama ini harus 1P, gak boleh 2P. Dan ini BMS sudah saya pasang ke cangkang, tinggal saya solderkan ke kabel-kabel yang telah ada ini, ke pin-pinnya ini.
Oke. Kita tes pakai ini. Nyala normal. Nanti kita kasih beban, kita cek pakai wattmeter. Uji pertama, saya tes sel SZNS di tegangan penuh, dan ini 1P untuk melihat kekuatan 1P itu sampai berapa ampere. Ini naik terus dan puncaknya ada di 31 ampere dan akhirnya cut off, mati. Tes kedua yang GZNS plus IV1, tegangan penuh 20 volt, sekian itu. 5 volt, 6 ampere ya, naik terus ini ampernya. Dan puncaknya tertinggi di 27 ampere dan akhirnya cut off. Dan ini tes yang ketiga, SZNS lagi. Ini sudah saya rangkai menjadi 2P. Jadi 5S 2P, 2 paralel. Saya uji lagi, naik terus ini 10, 13, 15, 18, 19. Naik terus ya ini ya. Sampai 31 masih naik terus dan puncaknya ada di 36 ampere dan 15 volt. Oke, alhamdulillah udah saya lakukan pengetesan di dua baterai ini. Yang satu merek SZNS, yang satu GZNS. Dan GZNS tadi ternyata mentok hanya di 27 ampere saja. Sementara yang di SZNS yang 1P tadi tembus 31 ampere. Dan ketika 2P 36 ampere masih kuat. Artinya baterai ini high drain beneran. Kualitasnya bagus nih. Kuat ya, untuk mungkin lebih dari itu, tapi gerinda saya di 36 ampere udah nggak kuat, udah panas banget. Saya ngeri juga ya, itu udah saya tekan banget. Saya takut nanti malah grindernya itu atau batu gerindanya pecah nanti. Sementara yang ini tadi di 27 ampere. Jadi kedua baterai ini saya bisa bilang cukup bagus. High drain udah bagus, udah mantap. Untuk power tool generik yang ada di Indonesia ini udah cukup banget. Apalagi hanya untuk mesin bor atau impact wrench, ini udah, kalau dalam bahasa Jawa itu udah turah cukup gitu ya, udah kecukupan banget. Buat gerinda pun masih cukup ini ya, asalkan cara pakainya pelan gitu, nggak ditekan banget. Tadi saya tekan aja kuat sampai 36 ampere dan ini 27 ampere. Karena gerinda rata-rata itu masih di bawah 20 ampere sebetulnya. Oke, ini udah jadi. Ini saya rangkai lagi ke casingnya dan saya kirim ke empunya lagi, yang punya lagi. Oke, terima kasih teman-teman telah nonton video ini dari awal sampai akhir. Insya Allah kita ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.